Nabi Yunus tidak minta dikembalikan kulitnya. Nabi Yunus tidak minta, atau mungkin bahkan langsung diwafatkan supaya tidak merasakan penderitaan. Enggak ada kalimat-kalimat itu keluar. Yang ada hanya kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hanya ini saja, 3 ini saja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Enggak ada tuh Nabi Yunus minta kepada Allah, ya Allah, keluarkan hamba dari tempat ini ya Allah. Ya Allah, keluarkan hamba supaya bisa hamba selamat ya Allah. Ya Allah, enggak ada. Tapi hanya kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lah, langsung lanjutan ayatnya. Kami ijabah doanya. Karena tidak berdoa apa? Kan tidak berdoa, cuma kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maknanya adalah Allah berikan apa yang dibutuhkan ya, oleh Yunus kala itu alaihi salam. Wa najjainahu minal gham, dan Allah selamatkan dia dari petaka itu. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitulah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Bahkan Nabi SAW, sahabat, itu beliau mengatakan tidak ada orang yang berdoa dengan Nabi Dhunnun ini, berdoa dengan doanya Nabi Yunus ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya, tidaklah seseorang rajulun muslim, seorang yang muslim, yad'u biha fi syai'in, dia doa kepada Allah dengannya tentang sesuatu, illa kecuali akan Allah jawab, akan Allah istijabah, akan Allah jawab, akan Allah kabulkan. Ini Nabi yang menyampaikan ya, dan ini yang perlu untuk kita gali. Kembali ke pertanyaan awal, di antara kita mungkin ada yang sudah berdoa ya, tapi doanya kok tidak dikabulkan. Ada yang sudah meminta, bahkan sudah melihat waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa, tapi ternyata belum Allah kabulkan. Apa ada yang kurang, apa ada yang salah, apa ada yang apa, dan mungkin belum ketemu apa yang kurang dan salah. Mungkin ini yang bisa menjadi koreksi buat kita. Karena pernah ada manusia mulia yang bernama Yunus membuktikan dengan kondisi yang mungkin semua manusia mengatakan tidak mungkin, mustahil ya, untuk bisa hidup. Bahkan bukan hanya sekedar Allah hidupkan, atau bukan hanya sekedar Allah selamatkan, begitu keluar dari mulut ikan itu, entah bagaimana prosesnya Allah mengeluarkan ya, Nabi Yunus, lalu terdampar di pinggir laut ya, nggak kebayang ya, nggak punya kulit. Kita luka dikit aja kena air laut sakitnya bukan main. Ini nggak punya kulit. Ya udah, pokoknya udah kayak apa ya, tinggal daging yang merah itu ya. Datang ke sana, lalu terdamparnya di sebuah atau di dekat pohon ya, dekat pohon ya, lalu bersandar di pohon itu, barulah Allah berikan buahnya, dan dengan buah itu Allah kembalikan kulit-kulitnya dan bisa kembali. Dan ketika kembali yang luar biasa, di luar dugaan juga, ternyata kaumnya semua sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini terdiri dari 3 dan 3 ini yang ternyata bisa menyelamatkan Nabi Yunus. Yang pertama kalimat la ilaha illa anta, pengakuan ketauhidan. Itu yang diucapkan oleh Nabi Yunus. Tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali Engkau ya Allah. Ya. Pengakuan itu tadi, kalimat tauhid. Maka kalau kita ada doa yang mungkin belum diijabah, kita koreksi ketauhidan kita. Ya. Kita koreksi makna kalimat la ilaha illa anta yang ada pada kita. Ya. Saya nggak minta ngoreksi makhrajnya, nggak minta ngoreksi bacaannya, tapi dikoreksi tentang implementasi keyakinan kita terhadap kalimat ini. Ya, ini kalimat bukan sembarangan. Bahkan ketika Nabi Musa alaihi salam minta satu kalimat yang tidak dikatakan oleh yang lain, ya, ternyata tidak ada kalimat lain yang lebih punya nilai kemuliaan dibanding dengan kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat yang luar biasa. Dengannya pintu surga dibuka, dengannya segala kebaikan hadir. Tapi tentu kalimat ini kalimat yang hadir dari hati yang penuh dengan keyakinan. Maka kita koreksilah. Ya, lawannya tauhid itu syirik. Nah, mudah untuk mengoreksi sesuatu itu dikoreksi dengan lawannya aja. Ya,
Bagaimana dari sisi kesyirikan, ada tidak? Ya nauzubillah min dzalik. Mungkin kalau ada hal-hal yang berbau syirik masih kita lakukan, ya itu perlu untuk kita jauhi, ya perlu untuk kita singkirkan. Nih gimana doa mau diijabah, ya dia masih nyimpen jimat. Bagaimana doa mau diijabah, dia masih main dukun. Ya bagaimana doa mau diijabah, dia masih percaya takhayul khurafat, masih buka-buka ramalan bintang. Nggak bisa. Ya, harus kalimat ini yang utama, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau. Lalu makna tauhid ini juga ada makna keikhlasan dalam beribadah. Ayo kita koreksi ibadah kita. Kita ini melaksanakan aktivitas ibadah itu tujuannya untuk siapa? Kita sudah mengikrarkan kan, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali Engkau ya Allah. Berarti harusnya ketika kita beribadah yang kita tuju hanya Allah, bukan yang lain. Ini kadang-kadang ada orang yang ketika beribadah itu tujuannya pujian manusia. Ya susah, orang seperti ini mau diijabah doa susah. Ya, posting di Instagram, ya di Facebook, di mana kalimat postingnya udah bagus, ya mengajak kebaikan. Tapi yang dilihat berapa like-nya ya. Nah ini masalah juga. Ya. Atau apa ya ketika dia sedekah, yang pengen dia lihat itu dia pengen jumlah besar, udah bagus dia sedekah pengen jumlah besarnya bagus, tapi ternyata inginnya itu orang kanan kirinya tahu, inginnya orang memuji, inginnya, ini masalah. Ya, ketika ibadah dilakukan bukan karena Allah, maka makna la ilaha illallahnya akan pudar, akan hilang. Kalau hilang, ya tadi efeknya diantaranya adalah susah doa itu diijabah. Ya, kenapa kok Nabi Zunnun kala itu dengan kalimat ini? Walau mungkin tidak banyak permintaan, ya wajarnya tidak banyak permintaan mungkin karena kondisi yang tidak bisa lagi melafatkan, karena kondisi yang begitu sakit badannya. Ya, kondisi seperti itu ternyata hanya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illa anta. Ya, terus kalimat itu yang diucapkan, tapi ternyata justru itu kunci dari ijabah doa. Ya. Yang kedua poinnya subhanaka, mengagungkan Allah, maha suci Engkau. Maha suci Engkau. Terus agungkan Allah. Ya. Dalam hidup ini kadang-kadang kita banyak mengagungkan diri kita, sehingga timbul sombong, takabur, ujub, sum'ah, ya kan? Apalagi kalau kita diberikan kelebihan harta, kadang-kadang ujiannya itu jadi mudah sombong gitu. Lupa dengan Allahnya.